8 binatang yang bisa hidup tanpa pakai otak. Hai warga 62, makhluk hidup mana yang gak butuh otak buat berpikir? Hidup tanpa otak bagi komputer tanpa listrik atau harddisk. Kalau gak ada listrik, komputer mana bisa nyala? Sama halnya kayak makhluk hidup, kalau gak ada otak mana bisa badannya bergerak dan mikir kudu ngapain. Bayangin aja coba kalau gak punya otak, pasti bingung mau ngapain. Tapi ternyata di dunia ini ada makhluk hidup yang berhasil survive tanpa sebuah otak. Hebat bukan? Walaupun gak punya otak, mereka tetap menjalani hidup sehari-hari dengan baik. Makhluk apa aja itu? Nah, tapi sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan klik icon lonceng di bawah ini supaya kami semangat membuat konten menarik lainnya. Oke guys, lanjut. Bintang laut. Sea stars are invertebrates that belong to a group of. Gak nyangka ternyata Patrick si bintang laut yang ada di SpongeBob itu ternyata gak punya otak. Bintang laut ternyata bertahan untuk hidup dengan menggunakan indera peraba dan bau. Kalau dia merasa ada yang bisa dimakan, maka dia langsung makan itu. Indranya tinggi banget pokoknya guys. Cavemen, we have technology. Si cucumber atau teripang. Strange, gigantic worms would seem to expel their digestive systems. Hewan yang kaya akan kalsium dan banyak dibikin jadi olahan keripik ini ternyata juga hidup tanpa sebuah otak. Tapi jangan salah, hewan yang satu ini punya kekuatan yang cukup menggelikan dan ngeri kalau dia merasa terancam. Teripang bakal mengeluarkan cairan dengan bau yang menyengat kalau dia merasa terancam, terutama jika ada predator yang menyerang dia nih guys. Hi, Kevin. Whatever. Next question, please. Hi, Kevin. Hello, loser. All right, you. Wait. Jellyfish. Seperti yang kamu lihat, jellyfish alias ubur-ubur ini nggak punya organ apapun kalau dilihat kasat mata. Hewan yang juga muncul di serial TV SpongeBob ini punya cara bertahan hidup yang ngeri banget. Jadi kalau kamu tersengat tentakel dari ubur-ubur ini, dijamin dah gatal-gatal melanda. Makanya kalau berenang di pantai lepas dilihat dulu ya, ada ubur-ubur atau enggaknya. Aku Jelly Bob. Kamu siapa? Senang bertemu denganmu. Lili laut. Makhluk ini terlihat lebih seperti pakis di bawah air, tetapi mereka sebenarnya hewan. Lili laut berakar ke dasar laut dan mengumpulkan makanan melalui lengan berbulu yang tampaknya tidak memerlukan otak sama sekali. Lili tampak halus, tetapi cukup kuat untuk bertahan hidup hingga 20.000 kaki di bawah permukaan laut. Bulu babi. coral reefs habitats, and ecotourism. It happens for many reasons, such as pollution. Landak merayap di sekitar dasar laut mencari makanan, dan itu berlangsung spontan.
Kamu bisa lihat sendiri kan gimana caranya hewan ini bertahan. Yaps, pakai kulitnya yang penuh dengan tanduk itu, macam landak. Anemon laut. Anemon laut adalah hewan dari kelas Anthozoa yang sekilas terlihat seperti tumbuhan. Tapi jika diamati lebih jauh, anemon laut merupakan jenis hewan yang gak punya sistem saraf pusat. Anemon memiliki jaringan semacam saraf untuk membantu mereka mencari makanan. Cara makan dari hewan ini adalah cari mangsa dengan tentakel berbisa yang melumpuhkan dan kemudian memakan mangsanya. Setelah makan, makanan masuk ke pintu yang berfungsi sebagai anus dan mulut. Portugese man-o-war. Portugese man-o-war atau Pisalia pisalis juga dikenal sebagai man of war atau floating terror dan botol biru karena bentuk hewan ini sebenarnya adalah sebuah koloni polip yang menempel bersama-sama untuk menciptakan Portugese man-o-war. Makhluk-makhluk yang membentuk man-o-war masing-masing memiliki spesialisasi seperti pertahanan, reproduksi, atau makan. Man-o-war dilahirkan bersama-sama dan tetap terikat untuk hidup. Spons laut. Sponges are very effective filter feeders since they're able to capture and eat particles as Selain tidak memiliki otak, spons laut bahkan tidak memiliki sistem pencernaan, saraf, atau sirkulasi. Tetapi hewan ini memiliki sel-sel yang ada dalam tubuhnya dan berubah menjadi hal apapun yang dibutuhkan oleh sel tersebut. Bahkan tanpa organ dalam, spons laut ternyata bisa bersin. Ketika mendeteksi ada sebuah iritasi atau gangguan, maka spons laut akan menghirup air dan mengontraksi tubuhnya untuk membersihkan zat pengganggu tersebut. Beberes yang dilakukan oleh seekor spons laut dapat berlangsung hingga 60 menit. Hewan-hewan ini aja gak punya otak bisa mikir dan bertahan hidup. Hebat ya guys.